Minggu, 25 Oktober 2020, Balai Taman Nasional Komodo menutup sementara Resort Loh Buaya di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur dari kunjungan wisatawan. Penutupan sementara itu dilakukan sebagai bentuk upaya penataan sarana dan prasarana wisata alam di pulau yang juga terdapat banyak hewan komodo itu. Penutupan Resort Loh Buaya tersebut telah diberlakukan sejak tanggal 26 Oktober 2020 hingga 30 Juni 2021 mendatang. Organisasi lingkungan mendesak pemerintah agar mengkaji ulang atas rencana pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional di Pulau Komodo. Tentu dengan melibatkan para pakar, organisasi lingkungan, pelaku wisata, serta masyarakat setempat. Mengingat Taman Nasional Komodo adalah kawasan konservasi, bukan ruang investasi. Senin, 23 November 2020, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR RI, warga Pulau Komodo dan Sun Spirit for Justice and Peace, salah satu anggota Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA menyampaikan sejumlah tuntutan mereka terkait pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional Pulau Komodo yang dinilai lebih banyak merugikan. Dalam beberapa poin tuntutan yang disampaikan KPA antara lain, melakukan revisi pembangunan infrastruktur di habitat Komodo, mencabut izin semua perusahaan di dalam habitat Komodo, serta semua hotel dan resort cukup berada di luar kawasan tersebut. Rencana pembangunan kawasan ini telah melahirkan gelombang protes yang terus meluas, terutama dari warga Pulau Komodo sendiri. Pasalnya, pembangunan proyek tersebut ditenggarai akan menggusur warga lokal dan habitat asli Komodo di pulau tersebut. Lantaran tak ada jaminan bahwa dengan berdirinya resort tersebut tidak akan berdampak pada lingkungan dan kelestarian Komodo. Rabu, 25 November 2020, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA Dewi Kartika dalam konferensi pers mengatakan, para pakar Komodo menunjukkan bahwa Pulau Rinca dan Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur adalah tempat perlindungan yang aman bagi para Komodo dari ancaman kepunahan akibat pemanasan global. Demi mengembangkan industri pariwisata di kawasan tersebut, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan pembangunan yang dapat menimbulkan ancaman, yakni keutuhan ekosistem Taman Nasional Komodo. Tak hanya itu, Dewi menambahkan, Pulau Komodo ini menjadi salah satu rencana dari pembangunan 10 Bali baru, kemudian berubah lagi menjadi wisata premium, dan sekarang berubah konsep menjadi destinasi super premium. Akan tetapi, dalam hal ini sangat disayangkan, semua terminologi pembangunan itu tidak ada masyarakat yang diajak untuk berembuk apalagi untuk bersepakat. Dari awal penetapan kebijakan mengenai wilayah konservasi dan pembangunan, masyarakat lokal tidak dilibatkan. Hal ini seakan-akan masyarakat sekitar lokasi tak memiliki kepentingan. Berdasarkan data lokasi prioritas performa agraria atau LPRA yang telah disusun KPA, di atas tanah seluas 200 hektar itu setidaknya terdapat 500 kepala keluarga yang kehidupannya terancam jika proyek yang digalakkan pemerintah dijalankan. KPA berpendapat, pengembangan wilayah pariwisata dan akses infrastruktur itu hanya menguntungkan kelompok-kelompok bisnis dan pengusaha pariwisata saja. Dilihat dari dampak ekologi dan ekonomi dari dua model pengelolaan wisata. Peneliti di Sun Spirit for Justice and Peace di Labuan Bajo Venan Haryanto mengatakan, selain menolak pembangunan infrastruktur dalam kawasan Taman Nasional Komodo, pihaknya juga mengkritisi penataan non-spasial. Penataan tersebut akan memiliki dua model pengelolaan destinasi wisata, yaitu Pulau Komodo akan menjadi destinasi wisata eksklusif dan Pulau Rinca sebagai mass tourism atau wisata massal. Menurut Venan,
Kedua model itu akan menimbulkan dampak ekologi dan ekonomi masyarakat setempat. Ada pelaku wisata di dalamnya, ada masyarakat di dalam kawasan, dan ada nelayan di dalamnya. Venan menambahkan dalam rapat dengar pendapat di DPR RI pada 23 November lalu telah disampaikan bahwa desakan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata super premium untuk dihentikan terlebih dahulu karena telah menimbulkan dampak penolakan yang luas dari kalangan masyarakat. Menurut Venan, efek masyarakat melawan karena masyarakat melihat ini akan sangat berdampak buruk untuk konservasi, juga ruang penghidupan di dalam masyarakat dan juga para pelaku wisata yang berada di Labuan Bajo. Menurutnya, revisi dan pengkajian ulang pembangunan itu harus melibatkan para pakar, organisasi lingkungan, para pelaku wisata, dan masyarakat setempat agar kemudian dapat diputuskan mana yang bisa dilanjutkan dan mana yang harus dihentikan. Warga Pulau Komodo mengungkapkan kegelisahan nasib mereka yang selama ini bergantung dari kegiatan pariwisata apabila pada akhirnya Pulau Komodo akan menjadi destinasi wisata eksklusif. Pembangunan geopark yang tidak melalui sosialisasi dengan masyarakat yang ada di dalam kawasan itu membuat masyarakat setempat tak habis pikir. Konsep yang tidak transparansi membuat mereka bingung di mana posisi masyarakat dalam pembangunan ini. Menurut mereka, ketika Pulau Komodo dijadikan wisata eksklusif dengan membership $1.000, maka akan menekan jumlah kunjungan wisatawan. Yang dampaknya akan berpengaruh pada keberadaan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang rencananya akan dipindahkan ke Pulau Rinca sejauh 8 jam perjalanan laut. Masyarakat Pulau Komodo berharap Taman Nasional Komodo dapat tetap mempertahankan keasriannya sebagai branding pariwisata yang berbasis konservasi dan landscape alam yang alami. Bukan malah menjadikan masyarakat setempat kehilangan harapan atas kebijakan pemerintah yang tak mapan. Seandainya masyarakat Komodo di sana itu tutup, jangan pun kampung Komodo itu dikosongkan. Di sini saja tutup sementara. Di mana mata pencarian kami di sini, Pak? Karena mata pencarian kami ada di souvenir dan kuliner. Oh, kita sangat-sangat tidak setuju, Pak. Ya, sangat-sangat tidak setuju. Apalagi wacananya kan 1 tahun. Jangan 1 tahun. 1 bulan saja. Wah, sudah parah sekali, Pak. Iya. Jangan cuma binatang komodonya saja yang diurus, tetapi manusia di dalamnya ada.